Serat paling terkenal, serat Kolotida. Kalau di Jayabaya, di Jangka Jayabaya itu sebutannya bukan Kolotida tapi Kolobendu. Kolobendu itu berarti zaman ketika banyak bencana. Kalau Kolotida, Tido itu keraguan. Zaman ketika benar salah tidak jelas, itu Kolotida. Mungkin kayak hari ini kan Kolotida. Sing bener mana, yang salah mana kita tidak jelas. Zaman SBY kemarin banyak sekali bencana. Itu zaman Kolobendu. Saya tidak tahu, harusnya siklusnya itu habis Kolobendu, Kolosubo. Tapi kok habis Kolobendu, Kolotida. Indonesia ritmenya sudah agak rusak. Harus ada yang memperbaiki roda tadi. Kalau enggak kita dari Kolotida ketemu Kolobendu, terus ketemu Koloyuga, susah terus, tidak ada ketemunya. Coba dilihat bahasanya Ranggawarsita. Ratune Ratu Utama, patihe Patih Linuwih, Pranayaka Tyas Raharja, panekare becik-becik parandene tan dadi paliasing Kolobendu, mandar mangkin andadara, rubeda angribeti, beda-beda ardaning wong sak negara. Negara sebenarnya aparatnya luar biasa. Rajanya itu raja yang utama, kualitasnya luar biasa. Kurang apa Jokowi? Iya. Patihnya juga, Patih Linuwih, patihnya sangat berkualitas. Mbah patih iki sapa? Jokowi apa Setya Novanto apa sapa lah. Itu kan orang berkualitas semua, doktor kabeh, ada yang profesor. Semua anak buahnya baik, menteri-menterinya, staf-stafnya. Coba dicek, tidak ada orang bodoh sama sekali. Namun segalanya tidak menjadi penawar Kolobendu. Adanya mereka yang dahsyat semua itu tidak jadi sebab hilangnya segala kerumitan. Bahkan semakin berkembang, bahkan jadi sumber masalah. Karena kadang-kadang wong pinter itu bisa jadi sumber solusi, sok-sok juga jadi sumber masalah. Kalau nggak percaya, coba kamu punya organisasi terus rapat. Kalau pengurus organisasi pinter semua, rapatnya mesti suwi. Semua usul nggak selesai-selesai. Akhirnya keputusannya rapat ditunda untuk rapat berikutnya. Jadi rapat lama-lama kesimpulannya untuk rapat lagi. Kadang-kadang enak sing bodoh-bodoh ngono diajak opo wae manut. Gini ya, ya. Iya, pinter ki malah nyusai. Kerepotan-kerepotan makin menjadi lain orang, lain perilaku anggarannya. Yang mahasiswa punya anggarannya sendiri, yang dosen punya anggaran murkanya sendiri, yang buruh punya anggaran murkanya sendiri. Jadi kejahatan ada levelnya sendiri-sendiri. Kejahatan level menteri, kejahatan level ketua DPR, kejahatan level wapres, kejahatan level mahasiswa. Semua punya gaya sendiri untuk anggaran murka. Itu zaman Kolotida. Dan ini yang bikin sumpek Ranggawarsita. Zaman dia, ketika dia tadi dipepet habis-habisan oleh Pakubuwono IX. Kata dia, amenangi zaman edan, ewuh oyo ing pambudi. Melu edan nora tahan, yentan melu anglakoni, boya kaduman melik. Kaliren wekasanipun. Dilalah karsa Allah, beja-bejane wong kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Ini bait yang paling terkenal dari Ranggawarsita. Mengalami zaman edan memang serba repot. Ikut edan tidak sanggup. Kalau tidak ikut, tidak mendapat apapun juga. Bahkan bisa kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Betapapun untungnya, bagaimanapun beruntung orang yang lupa, lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan waspada. Ini pujangga yang bisa kayak gini.
Kalau kita agak susah. Kalau kita nggak korupsi karena nggak ada kesempatannya. Ya. Jadi Ronggo Warsito mengeluh, zaman edan, kalau saya ndak ikut edan, ndak kebagian apa-apa. Tapi kalau saya ikut edan, nggak tahan aku. Kalau aku ndak korupsi, terkucil aku. Tapi nek aku korupsi, ndak kuat. Kalau kita kan nggak. Kalau kita nggak korupsi, terkucil aku karena nggak ada kesempatannya. Kalau dapat kesempatan, ngalah-ngalahi yang kemarin korupsi. Jadi zaman edan bagi orang baik-baik pakai bait ini. Bagi para pujangga yang jernih, dia pakai bait ini. Saya tidak tahu kalian layak nggak pakai bait ini. Karena biasanya ganjelannya yang bagian itu tadi, melu edan ora tahan. Ya kan? Opo yo kalau kalian ikut edan tidak tahan. Jangan-jangan DNA-nya sudah DNA edan. Ketika tidak edan kamu nggak kuat. Harus edan. Karena kalau para pujangga alasannya ndak kuat aku. Jadi ya iso wae dia ikut edan, tapi ndak kuat saya edan. Tapi kalau ndak ikut kok ya ndak dapat jatah apa-apa, terpinggirkan. Tapi sudahlah, ikut sesuai kehendaknya Allah. Karena sesuai kehendaknya Allah itu seuntung apapun orang yang edan, pasti lebih untung orang yang ingat dan waspada. Itu penjelasannya panjang lebar di banyak buku ada. Kontekstualkan dengan hidupmu sehari-hari. Jadi enak-enaknya kamu nakal ngedan, lebih enak kalau kamu ingat dan waspada. Oke, terus ini nasihatnya. Gimana sih kalau di zaman edan itu? Ini sebenarnya bukan terusannya, tak potong-potong baitnya, tak ambil yang pas. Sakadare linakonan mung tumindak moro ati anggretan dadi perkara. Karono riwayat muni ikhtiariku yekti pamilihing reh rahayu sinambi budidaya kanthi awas lan eling kanthi kaesti antuo parmaning sukma. Lah terus kalau zaman rusak kayak gini kita harus gimana? Diem aja, pasif, ngelawan juga mesti kalah, kita kalah power. Katanya Ronggo Warsito, ya sudahlah, jalani saja sekedarnya, saisamu, sak mampumu. Sekedar menghibur hati, menjalankan tanggung jawab, asal tidak menimbulkan persoalan. Lakukan aja sejauh yang jadi tugasmu. Jangan aneh-aneh. Karena ada riwayat mengatakan ikhtiar itu wajib. Jangan diem aja, kamu juga harus kerja. Yang PNS, yang mahasiswa, apalagi mahasiswa negeri, kalau dipikir-pikir kan mahasiswa negeri itu disubsidi oleh pemerintah. Subsidi pemerintah itu dari pajaknya rakyat sengsara, dan itu sudah mungkin dikorupsi di mana-mana, dipotong, disunati di mana-mana. Kita ada dalam sistem yang rusak inilah. Terus piye? Apa ndak kuliah aja? Apa ndak usah kerja aja? Susah aku ndak boleh jadi dosen aja misalnya. Terus mau ngapain? Katanya Ronggo Warsito, ya sudahlah, jalani aja kewajibanmu apa adanya, asal jangan bikin yang aneh-aneh yang nambah persoalan. Ikhtiar itu wajib, namun juga harus milih jalan yang baik. Kamu juga jangan ikut ngedan dan ikut rusak. Sambil berupaya, tapi juga harus awas dan waspada. Jangan sampai ikut tenggelam dalam arus keedanan tadi. Kuncinya di situ. Jangan pasif, tapi juga jangan ikut edan. Lakukan tugasmu. Mahasiswa tugasnya belajar, ya belajar yang baik. Yang dosen ngajar sesuai kapasitasnya. Jangan ikut-ikutan edan, sehingga akhirnya kita bisa dapat berkah dari Allah. Itu serat Kolotido. Ini sama, serat Sabdo Jati, isinya mirip. Zaman rusak. Jadi bagi yang bijaksana sangat gelisah dalam hidupnya.
Kalau dia meniru, hidupnya menderita. Kalau tidak meniru, hidupnya menderita. Kalau meniru, hidupnya akan hina. Hitungan saya 4 apa 5 seratnya Ronggo Warsito itu mengeluhkan zamannya, karena dia ngalami ketika mulai Pakubuwono kerjasama dengan Belanda dan rakyat yang sengsara. Dan mungkin karena gayanya ini nanti dia termasuk yang diincar oleh Belanda. Oke, ada solusi lagi dari Ronggo Warsito. Kapan sih zaman ini selesai? Waluyone benjing yang wis ono wiku, memuji ngesti sawiji sabuk lebu lir majnun, galibetan tudang tuding anacahaken sakehing wong. Selesainya zaman itu besok kalau muncul wiku yang memuji ngesti sawiji bersabuk debu seperti orang gila, hilir mudik menunjuk sana sini menghitung banyak orang. Ini isyarat. Zaman rusak ini akan selesai kalau ada wiku. Wiku itu di Indonesia kadang diterjemahkan pendeta, tapi sebenarnya maksudnya biksu. Biksu itu secara letterlek artinya orang yang sudah tidak terikat lagi sama dunia. Biksu itu kan pakaiannya aja kuning-kuning. Dia tidak pernah memperhatikan bajunya ganti merek apa, fashion show apa, enggak. Dia bajunya kayak gitu terus. Dunia nggak menarik lagi. Makan juga dari minta-minta, dikasih orang, dan kadang-kadang campur gitu. Mungkin yang dari sini ngasih rawon, tiba-tiba di sana ngasih pecel, yang di sana itu bisa campur jadi satu, dan bagi dia nggak masalah. Karena dunia sudah dia nggak jatuh cinta lagi sama dunia. Itu wiku. Jadi zaman rusak ini akan selesai kalau besok sudah ada pemimpin yang tidak silau oleh dunia. Pemimpin Satrio Pinandito. Jadi satria yang pendeta, yang biksu, yang tidak ngincer dunia, juga tidak tergoda oleh dunia, yang memuji ngesti sawiji, yang fokusnya, yang dia puji, yang dia jadikan konsentrasi adalah ngesti sawiji, kesejatian yang satu. Yang dia takuti, yang dia gandoli hanya Tuhan, hanya Allah, bukan yang lain. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, alamat zaman akan segera waluyo, segera sembuh kekacauan ini. Bersabuk debu seperti orang gila. Maksudnya apa? Karena dunia tidak lagi bikin dia tertarik, maka dia kayak orang bersabuk debu. Jadi tidak wow, jadi tidak, sangat sederhana. Jadi orang ini kadang-kadang disebut seperti orang gila. Jadi harusnya presiden itu jas-jasan, pakai dasi, wangi-wangian, gayanya kayak orang kaya, pesawatnya, mobilnya merek apa, tapi dia sudah nggak kepincut sama itu semua. Sederhana. Dia orang yang sudah tersadarkan, tercerahkan, makom spiritualnya tinggi. Hilir mudik menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Cuma jangan kaget, orang ini akan memanaskan telingamu. Orang ini akan sering bikin kamu kaget, karena dia tidak takut apapun. Kalau benar dia bilang benar, kalau salah dia bilang salah. Kebenaran itu sering menyakitkan. Maka dia disebut hilir mudik, menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Jadi dia, dunia di level apapun tidak bikin dia tertarik, tidak bikin dia kepincut, sehingga dia sangat berani. Yang benar dia omong benar, yang salah dia omong salah. Dan itu menyakitkan telinga. Dianggap orang gila. Jadi katanya Ronggo Warsito, besok kalau ada wiku memuji ngesti sawiji, sabuk lebu lir majnun, galibetan tudang tuding,
anacahaken sakehing wong, maka berharaplah zaman akan segera cerah lagi. Terus tak sambung dengan serat Sabdo Tomo, tak ambil satu bait aja, sebenarnya agak panjang, untuk mengingatkan kita bahwa lengkungan kalunganing kaluwung proboniro kuning abang biru sumurupa iku mung soroting warih wewarahe para rasul dudu jatining hyang manon. Jangan ketipu di zaman kala tidha kala bendu itu lengkungan warna-warni pelangi yang berwarna kuning, merah, biru hanyalah cahaya pantulan air. Menurut Rasul bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Jadi mungkin banyak sekali kebenaran yang ditawarkan padamu. Ada yang warnanya biru, warnanya kuning, warnanya merah. Jangan berhenti di situ, karena itu hanya pantulannya. Carilah air yang sejati. Jangan gampang ketipu oleh tampilan, oleh pencitraan, oleh gaya, oleh fashion. Karena itu hanya pantulannya saja. Carilah kesejatian. Itu serat Sabdo Tomo. Dan sebagaimana katanya Rasul, semua yang palsu itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya ada dalam kesejatian. Itu serat Sabdo Tomo.